Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam membangun produk recommendation system berdasarkan dataset elektronik dari situs Amazon. Next. Untuk anggota kelompok sendiri ada saya, Alia Natasha. Selanjutnya ada Wasgita Rahma, ada Naila Ginarania, dan ada Intan Fajriah. Selanjutnya, situs e-commerce seperti Amazon dan Flipkart menggunakan model rekomendasi untuk memberikan personalized suggestion bagi setiap penggunanya. Next. Untuk Amazon sendiri itu menggunakan item-to-item collaborative filtering atau yang biasa disebut dengan item-based collaborative filtering. Model ini merupakan salah satu sistem rekomendasi yang menyarankan item kepada penggunanya berdasarkan kemiripan antar item. Jadi jika ada user yang suka item A, maka item yang mirip dengan item A akan disarankan kepada user tersebut. Selanjutnya, pada proyek kali ini, kami menggunakan dataset rating produk elektronik dari situs Amazon untuk membangun sistem rekomendasi produk berdasarkan rating yang diberikan pengguna. Selanjutnya, dataset ini sendiri memiliki 7,8 juta observasi dan terdapat 4 kolom, yaitu kolom user ID, item ID, rating, dan timestamp. Untuk kolom timestamp ini nantinya akan dihapus karena tidak dibutuhkan dalam analisis ini. Selanjutnya terdapat histogram untuk melihat distribusi rating. Berdasarkan histogram ini dapat kita lihat bahwa lebih dari 4 juta pengguna itu memberikan rating 5. Lalu disusul dengan rating 4 sebanyak 1,3 juta pengguna dan rating 3 sebanyak 500.000 pengguna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi dari rating ini tidak seimbang karena sebagian besar pengguna itu memberikan penilaian bagus terhadap produk. Next. Karena dataset yang terlalu besar, yaitu sebanyak 7,8 juta observasi, maka dilakukan filtering atau penyaringan data dengan hanya mengambil pengguna dengan lebih dari 50 rating atau yang sudah melakukan minimal 50 rating dan hanya mengambil produk dengan minimal 5 rating. Sehingga hasil akhirnya itu sebanyak 65.000 observasi. Next. Setelah proses filtering didapatkan sebanyak 1.540 unique user atau pengguna unik dan 5.000 unique item yang jika dikombinasikan itu seharusnya terdapat 8,7 juta rating, sedangkan berdasarkan hasil filtering tadi hanya terdapat 65.000 observasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua user itu menilai semua item, sehingga sistem rekomendasi dapat dibuat untuk merekomendasikan produk yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. Selanjutnya, selanjutnya akan dilihat item dengan rating terbanyak. Dapat kita lihat bahwa item dengan ID B0088C sekian memiliki rating terbanyak, yaitu sebanyak 204 rating. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 1.300 pengguna belum melakukan rating untuk produk ini. Dan dapat kita lihat juga berdasarkan baca di samping bahwa mayoritas pengguna memberikan rating yang tinggi untuk produk ini. Selanjutnya user dengan rating terbanyak, yaitu user yang udah melakukan banyak rating, yaitu user dengan ID ADLV sekian yang sudah melakukan rating sebanyak 295 item, yang berarti terdapat 5.000 item sekian yang belum di-rating oleh pengguna dengan ID tersebut. Selanjutnya terdapat histogram distribusi interaksi user dan item. Berdasarkan histogram ini, kita dapat melihat bahwa distribusinya itu condong ke kanan, yang artinya sebagian besar pengguna hanya berinteraksi dengan sedikit item. Selanjutnya, model pertama itu adalah model rank-based recommendation system. Sesuai namanya, pada model ini kita akan memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan popularitas produk. Model ini cocok untuk situasi di mana sistem belum punya riwayat interaksi user baru, sehingga belum tahu nih kalau misalnya ada user baru, sistem belum tahu pengguna ini kira-kira akan cocok direkomendasikan
item apa. Selanjutnya, untuk pembuatan model pertama ini, yang pertama kita menghitung rata-rata rating dan jumlah rating tiap produk. Selanjutnya, membuat fungsi top N item untuk memilih produk. Dan ketiga, dihasilkan daftar rekomendasi sistem sebanyak N yang kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya ada collaborative filtering based recommendation system. Sistem rekomendasi ini itu berdasarkan data interaksi user item, contohnya seperti rating film di IMDb, like di YouTube, dan data pembelian pada e-commerce. Terdapat dua jenis utama untuk collaborative filtering, yaitu similarity atau neighborhood based, dan yang kedua ada model based. Next. Yang model kedua adalah KNN User Based Collaborative Filtering. Pada model ini akan memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan perilaku, yaitu rating atau preferensi dengan penggunaan lain yang mirip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Ginarania. Oke, selanjutnya adalah RMSE untuk sistem rekomendasi baseline. Rata-rata perbedaan antara rating yang diprediksi oleh model dan rating sebenarnya yang diberikan pengguna adalah sekitar 1,05. Semakin kecil nilai RMSE, semakin akurat sistem rekomendasi tersebut. Nilai RMSE sebesar 1,05 masih bisa ditingkatkan dengan cara melakukan penyetelan parameter menggunakan Grid Search CV. Pada nilai RMSE, Baseline User Based Collaborative Filtering menggunakan item 3096. Model ini memprediksi rating penggunaan dengan user ID 0 untuk item ID 3906 sebesar 4,29, sedangkan rating sebenarnya adalah 4. Pada item 100, model ini memprediksi rating pengguna dengan user ID 0 untuk item 100 sebesar 4. Penyetelan hyperparameter dan nilai RMSE pada user based collaborative filtering. Dari hasil tuning menunjukkan bahwa kombinasi terbaik diperoleh dengan parameter K40 min K6 sim options name cosin user base true. Dengan kombinasi ini menghasilkan RMSE 0,97. Pada hasil tuning menunjukkan bahwa model mencapai RMSE terbaik sebesar 0,9118, lebih baik dari model baseline. Hasil menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyetelan hyperparameter menggunakan ukuran kemiripan kosin dengan nilai K sama dengan 40 dan min K 6 dengan nilai RMSE turun dari 1,05 menjadi 0,98. Selanjutnya pada prediksi rating user 0 untuk item 3096 dan 100. Pada item 3096 hasil menunjukkan bahwa user 0 dan item 3096 model hasil tuning memperkirakan rating sebesar 4,29. Sedangkan pada item 100 model dioptimalkan memprediksi rating 4,29 untuk user 0 pada item 100. Itu adalah sedikit lebih tinggi dari model dasar yaitu 4, artinya optimisasi meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya, identifikasi pengguna serupa dengan pengguna tertentu. Dengan menggunakan algoritma KNN Basic untuk mencari pengguna yang mirip dengan user 0, hasilnya 5. 5 pengguna paling mirip adalah user 7, 12, 14, 23, dan 47.
Selanjutnya, menerapkan algoritma rekomendasi berdasarkan model KNN Basic yang dioptimalkan. Pada tampilan, terdapat get recommendations berfungsi menerima 4 parameter, yaitu rating, ID pengguna, jumlah item yang ingin direkomendasikan, dan algoritma yang digunakan. Selanjutnya, prediksi 5 item teratas untuk user ID 4 dengan sistem rekomendasi berbasis kesamaan. Pada sintak tersebut digunakan untuk memprediksi 5 item terbaik bagi pengguna dengan ID 4 dengan menggunakan model similarity based. Pada sistem rekomendasi berbasis kemiripan memprediksi 5 item yang paling sesuai. Item tersebut adalah 850, 2857, 2277, 2722, dan 4189 dengan rating prediksi masing-masing 5, 4,9, dan 4,8. Selanjutnya adalah model 3 item based collaborative filtering recommendation system. Model ini bekerja dengan cara merekomendasikan item kepada pengguna berdasarkan kemiripan antar item, bukan antar pengguna. Artinya, sistem tidak membandingkan pengguna satu dengan yang lain, melainkan mencari hubungan antara item yang memiliki pola rating serupa. Jika dua item memiliki pola rating yang mirip, maka pengguna yang menyukai salah satu item kemungkinan kemungkinan besar juga akan menyukai item lainnya. Pendekatan ini memungkinkan sistem memberikan rekomendasi yang relevan meskipun data pengguna terbatas, karena fokusnya terletak pada hubungan antar item dalam basis data rating. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Waskita Rahma S. Selanjutnya yaitu pada pertanyaan 4.1, berapa nilai RMSA root untuk model sistem rekomendasi item based collaborative filtering versi baseline. Nah, seperti yang terlihat dari hasil di atas, model baseline item based collaborative filtering memiliki nilai RMSA sebesar 1,06 pada data uji. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa selisih antara rating aktual dan rating prediksi masih cukup besar, sehingga akurasi model dapat ditingkatkan lagi. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan penyetelan hyperparameter dengan grid search CV untuk memperoleh nilai RMSE yang lebih kecil dan hasil prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu, sekarang mari kita prediksi peringkat untuk penggunaan dengan user ID 0 dan untuk item ID 3906 dan item ID 100. Nah, seperti yang terlihat, rating aktual untuk pasangan pengguna item ini adalah 4, sedangkan rating yang diprediksi oleh model berbasis kemiripan adalah 4,29. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil prediksi model cukup mendekati nilai sebenarnya, sehingga model dapat dikatakan memiliki kemampuan yang baik dalam memperkirakan preferensi pengguna terhadap item yang mirip. Nah, selanjutnya itu pada item ID 100. Nah, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa meskipun pengguna belum pernah berinteraksi dengan item tersebut, model mampu memperkirakan rating yang tinggi, yaitu 5, berdasarkan kemiripan item dengan item lain yang telah diberi rating oleh pengguna. Nah, artinya sistem merekomendasikan item ini karena dianggap sangat relevan atau sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan pola kesamaan antar item. Next. Hmm. Oke, selanjutnya yaitu lakukan penyetelan hyperparameter untuk sistem rekomendasi item based collaborative filtering versi baseline dan temukan nilai RMSE untuk model item based collaborative filtering yang sudah ditanding tersebut. Nah, pada tahap ini dilakukan penyetelan hyperparameter untuk meningkatkan performa model item based collaborative
filtering yang sebelumnya masih menggunakan pengaturan standar. Nah, proses tuning dilakukan dengan menggunakan metode grid search CV, yaitu teknik pencarian otomatis untuk menemukan kombinasi parameter terbaik berdasarkan hasil evaluasi model. Nah, setelah proses tuning selesai, diperoleh nilai RMSE sebesar 0,9751 dari proses grid search CV sebagai hasil pencarian parameter terbaik menggunakan cross validation. Parameter optimal didapat yaitu K sama dengan 30 dan min K sama dengan 6. Lanjut. Hmm. Nah, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan penyetelan hiperparameter, nilai RMSE pada data uji menurun dari 1,06 menjadi 0,98. Nah, hal ini menunjukkan bahwa performa model mengalami peningkatan setelah dilakukan proses tuning, di mana model menjadi lebih akurat dalam memprediksi rating pengguna terhadap item. Next. Nah, selanjutnya yaitu berapakah nilai rating yang diprediksi untuk pengguna dengan user ID 0 terhadap item ID 3906 dan item ID 100 menggunakan model item based collaborative filtering yang telah dituning. Nah, di sini dapat kita lihat pada prediksi item 3906 jika dibandingkan dengan model baseline, baik model baseline maupun model yang telah ditanding menghasilkan prediksi yang sama, yaitu 4,29. Artinya, Tanning tidak mengubah estimasi untuk pasangan user item ini, namun hasilnya tetap cukup mendeteksi nilai aktual. Selanjutnya, untuk prediksi untuk item ID 100, nah, model yang telah ditanding menghasilkan estimasi sebesar 4,29, sedangkan model baseline sebelumnya memprediksi 5. Nah, model hasil tuning memberikan prediksi yang lebih moderat dan realistis dibandingkan model baseline. Hal ini menunjukkan bahwa proses tuning berhasil membuat model lebih stabil dalam memperkirakan rating, terutama untuk item yang belum pernah diinteraksi oleh pengguna. Next. Hmm. Nah, selanjutnya yaitu prediksikan 5 item teratas untuk pengguna dengan user ID 4 menggunakan sistem rekomendasi berbasis kesamaan. Nah, langkah 1 yaitu menentukan penggunaan yang mirip. Nah, model menggunakan algoritma KNN Basic untuk menemukan 5 pengguna paling mirip dengan user ID 4 berdasarkan metode jarak mean square difference. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dengan model similarity based recommendation system, diperoleh bahwa untuk user dengan ID 4, sistem menemukan 5 pengguna yang paling mirip. Nah, yaitu 132, 213, 473, 1636, dan 393. Nah, kelima pengguna tersebut memiliki pola penilaian yang hampir sama dengan user 4, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi. Nah, langkah kedua yaitu memprediksi 5 item terbaik untuk user ID 4, yaitu di bawah ini dapat kita lihat bahwa user ID 5155, 1997, 3975, 4253, 5489. Nah, sistem memprediksi 5 item terbaik itu yang kemungkinan besar akan disukai oleh user 4 berdasarkan preferensi pengguna-pengguna yang mirip tersebut. Nah, selanjutnya sistem memprediksi 5 item terbaik yang kemungkinan besar akan disukai oleh user 4 berdasarkan preferensi pengguna yang mirip tersebut. Lanjut. Nah, model 4, penyaringan kolaboratif berbasis faktorisasi metrik menggunakan SFD. Nah, bagian ini menjelaskan penerapan collaborative filtering berbasis model menggunakan metrik factorization dengan metode SVD, Singular Value Decomposition. Model ini bekerja dengan cara mempelajari pola tersembunyi dari interaksi antara pengguna dan item, berdasarkan perilaku atau rating tanpa memerlukan informasi tambahan. Dari hasil pelatihan model dan pengujian, diperoleh nilai RMSE 0,9301 yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi cukup rendah, yang artinya model SFD mampu memperkirakan rating pengguna terhadap item dengan tingkat akurasi yang baik. Lanjut.
Nah, selanjutnya yaitu pada soal 5.1, berapakah nilai RMSE untuk sistem rekomendasi collaborative filtering berbasis SVD? Nah, berdasarkan hasil perhitungan, nilai RMSE untuk model baseline pada tes set adalah 0,93. Nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai dengan RMSE model Similarity Based Recommendation System, yaitu 1,06, maupun model Optimized Similarity Based 0,99. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan SFD mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dan kesalahan yang lebih kecil dibandingkan model sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu memprediksi rating untuk pengguna dengan user ID 0 terhadap item dengan item ID 3906 dan item ID 100. Nah, seperti yang dapat kita lihat, rating sebenarnya untuk pasangan pengguna item ini adalah 4. Nah, sedangkan rating yang diprediksi oleh model baseline berbasis metrik ini itu 4,72. Tampaknya model sedikit melebih-lebihkan rating. Nantinya kita akan mencoba memperbaikinya dengan melakukan tuning hiperparameter model menggunakan Grid Search CV. Selanjutnya pada item ID 100, di sini kita lihat bahwa rating yang diprediksi untuk pasangan pengguna item ini adalah sekitar 4,6. Berdasarkan model baseline berbasis metric factorization, rating sebenarnya tidak tersedia karena pengguna belum pernah berinteraksi dengan item ini sebelumnya. Nah, model memberikan estimasi yang masuk akal meskipun belum ada data interaksi sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu melakukan penyetelan hiperparameter untuk sistem rekomendasi berbasis collaborative filtering SVD dasar dan temukan nilai RMSE untuk sistem rekomendasi SVD yang telah dioptimalkan. Nah, pada tahap ini dimulai dengan melakukan hyperparameter tuning pada model collaborative filtering berbasis SVD. 3 hyperparameter yang diuji adalah N-epoch, yaitu jumlah iterasi training, LRL, learning rate, dan regularisasi. Nah, dengan beberapa kombinasi nilai untuk masing-masing parameter, penyetelan ini dilakukan menggunakan grid search dengan 3-fold cross validation untuk menemukan kombinasi parameter yang menghasilkan performa terbaik. Nah, setelah proses tuning selesai, diperoleh nilai RMSE sebesar 0,898 dari proses grid search CV sebagai hasil pencarian parameter terbaik menggunakan cross validation. Nah, parameter optimal yang didapat yaitu N-epoch dengan N-epoch 20, learning rate-nya 0,01, dan regularisasinya 0,2. Selanjutnya. Nah, setelah itu yaitu kita melihat lakukan penyetelan hyperparameter untuk sistem rekomendasi berbasis collaborative filtering SVD dasar dan temukan nilai RMC. Model singular value decomposition awal memiliki nilai RMSE sebesar 0,93 setelah dilakukan optimisasi hyperparameter dengan pengaturan epoch 20, LRL-nya 0,01 dan regularisasinya 0,2, nilai RMSE-nya menurun menjadi 0,9231. Penurunan ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan akurasi model dalam memprediksi rating pengguna. Dengan demikian, proses stunning berhasil membuat model SVD lebih optimal dan mampu memberikan rekomendasi dengan kesalahan prediksi yang lebih kecil. Next. Selanjutnya yaitu prediksi 5 item terbaik untuk pengguna dengan user ID 4 menggunakan sistem rekomendasi berbasis SVD. Yaitu di sini kita dapat melihat berdasarkan hasil sistem rekomendasi berbasis SVD di atas, pengguna dengan user ID 4 diperkirakan memiliki preferensi tertinggi terhadap 5 item. Setiap item memiliki nilai prediksi yang sangat tinggi, mendekati 5. Nah, menunjukkan bahwa model memperkirakan pengguna akan sangat menyukai dan berpotensi memberikan rating maksimal terhadap item-item tersebut. Dengan demikian, hasil ini mencerminkan kemampuan model
SVD dalam mengidentifikasi pola kesukaan pengguna serta memberikan rekomendasi yang relevan dan akurat. Next. Nah, di sini kita dapat lihat hasil prediksi dengan item based collaborative filtering. Nah, grafik di samping menunjukkan perbandingan distribusi antara rating aktual dan rating hasil prediksi. Terlihat bahwa pola distribusi keduanya saling berdekati, yang berarti model mampu meniru perilaku penilaian pengguna dengan cukup baik. Sebagian besar nilai prediksi terkonsentrasi di antara 4 dan 5, menunjukkan bahwa model memperkirakan banyak item memiliki rating tinggi. Hal ini wajar karena sistem berbasis kemiripan itu cenderung mengumpulkan preferensi positif dari item-item yang serupa. Next. Selanjutnya, hasil prediksi dengan SVD singular decomposition. Nah, grafik ini menunjukkan distribusi rating prediksi mendekati rating aktual, menandakan kemampuan model SVD dalam merepresentasikan pola preferensi pengguna dengan baik. Sebagian besar nilai prediksi berada pada rentang 4 sampai 5, mengidentifikasikan kecenderungan model memberikan estimasi tinggi pada item yang disukai pengguna. Perbedaan kecil antara rating aktual dan prediksi menunjukkan bahwa SVD berhasil merepresentasikan hubungan tersembunyi antara pengguna dan item secara efisien, menghasilkan estimasi yang stabil dan mendekati kenyataan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Selanjutnya, precision and recall, di mana filter kolaboratif yang menggunakan interaksi antar pengguna menunjukkan kinerja yang baik pada kedua nilai K, dengan nilai presisi 84% di mana dengan K sama dengan 10, dan juga 86% pada K sama dengan 5. Kemudian, Tunet SFD memiliki RMSE yang lebih baik daripada semua model. Tetapi, filtering kolaboratif yang menggunakan interaksi antar pengguna juga memberikan hasil yang baik berdasarkan precision and recall K untuk K sama dengan 10. Model akhir akan bergantung pada persyaratan bisnis. Apakah mereka perlu meminimalkan RMSE atau memaksimalkan precision atau recall? Next. Pertanyaan 7.1. Bandingkan hasil dari model dasar berbasis pengguna-pengguna dan item-item. Model kolaboratif berbasis pengguna dan berbasis item memiliki nilai yang hampir sama. Nilai RMSE model berbasis pengguna adalah 1,05, sementara nilai RMSE model berbasis item adalah 1,6. Jelas, model kolaboratif filtering yang disesuaikan telah berkinerja lebih baik daripada model dasar, dan model berbasis pengguna yang disesuaikan berkinerja lebih baik dengan nilai RMSE 0,9887. Kemudian pertanyaan 7.2, bagaimana model dasar ini dibandingkan satu sama lain dibandingkan dengan model pengguna ke pengguna dan item ke item yang telah disesuaikan? Model CF yang sudah dituning memiliki performa lebih baik dibanding baseline. Model user-user yang dituning menunjukkan RMSE 0,9887, lebih baik daripada baseline. Hal ini menunjukkan bahwa tuning hyperparameter meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya, pertanyaan 7.3. Model faktorisasi matriks berbeda dari model filtrasi kolaboratif. Jelaskan perbedaan ini secara singkat. Kemudian bandingkan juga RMSE dan presisi pengingat untuk model-model tersebut. Kolaboratif filtering mencari tetangga berdasarkan kesamaan preferensi dan item, contoh dan merekomendasikan item yang diinteraksi oleh tetangga tersebut. Sementara matrix factorization bekerja dengan mendekomposisi matriks pengguna item menjadi hasil kali dua matriks persegi panjang berdimensi rendah, di mana RMSE-nya user base itu 0,9887, item base-nya 0,9896, matrix factorization-nya itu 0,9295. Matrix factorization memberikan RMSE terendah yaitu 0,9295, di mana itu menunjukkan prediksi numerik yang lebih akurat dibandingkan pendekatan kolaboratif filtering yang diuji di notebook. Kemudian di RMS di matrix factorization itu 0,92, itu lebih baik dibandingkan dengan CF yaitu 1,00. Precision dan recall SFD relatif stabil dan lebih baik pada beberapa kasus dibanding CF, terutama untuk K yang lebih besar. Kemudian pertanyaan 7.4, apakah ada perbaikan? Dapatkah Anda memberikan alasan mengapa hal itu mungkin terjadi?
Ya, ada perbaikan. RMSE menurun dari sekitar 1,05 menjadi 0,92. Perbaikan ini terjadi karena matrix factorization memperhitungkan faktor-faktor laten yang tidak langsung terlihat dalam data, seperti preferensi tersembunyi pengguna atau karakteristik item, sehingga dapat memberikan prediksi yang lebih akurat. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap data harga saham harian Apple menggunakan pendekatan autoregresif HR dan moving average atau MA, dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga saham Apple menunjukkan pola fluktuasi yang dinamis dengan kecenderungan membentuk hubungan serial antar periode waktu. Kemudian, melalui proses identifikasi dan pengujian stasionaritas, data awal yang bersifat tidak stasioner telah berhasil ditransformasi menjadi stasioner melalui proses differencing, sehingga model yang terbentuk memenuhi asumsi dasar analisis dari waktu. Secara keseluruhan, kombinasi antara kedua pendekatan tersebut menunjukkan kemampuan yang baik dalam menggambarkan dinamika pergerakan harga saham Apple, di mana model ARI dan IMA berhasil mengurangi noise dan menangkap pola fluktuasi jangka pendek secara lebih efektif. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan dari waktu berbasis AR dan MA, kemudian diterapkan dengan tahap transformasi dan juga identifikasi yang tepat, dapat menjadi dasar kuat dalam pengembangan model prediktif seperti ARIMA yang lebih komprehensif di masa mendatang. Kemudian hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa analisis statistik berbasis dari waktu tidak hanya berguna dalam memahami karakteristik volatilitas saham, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi yang lebih informatif dan berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.